Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pintar Rijani Tolombanua dengan NIM 19006108 dari Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video saya yang sebelumnya, saya telah menyampaikan informasi kepada teman-teman semua mengenai persiapan pernikahan. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan informasi kepada teman-teman semua mengenai konsep dasar konseling perkawinan. Dosen pengampu saya pada mata kuliah konseling perkawinan ini adalah Ibu Dr. Nur Farhana, SPD MPdKons. Pembahasan pertama pada konsep dasar konseling perkawinan adalah pengertian konseling perkawinan. Konseling perkawinan atau marriage counseling disebut juga sebagai konseling untuk pasangan suami istri. Nah, menurut Sofyan S. Willis pada tahun 2009, konseling perkawinan merupakan upaya membantu pasangan calon suami istri dan suami istri oleh konselor profesional agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarganya. Pelaksanaan konseling perkawinan memiliki tujuan. Secara umum, konseling perkawinan bertujuan agar klien dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, bahagia, dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinannya. Nah, menurut Korsini pada tahun 1984 dan Cotton pada tahun 1992 merangkum tujuan konseling perkawinan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan kognitif. Tujuan kognitif terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasangan suami istri dan anggota keluarga mengenai diri sendiri, hakikat kehidupan perkawinan, hakikat kehidupan dalam keluarga sebagai suatu sistem, dinamika kehidupan suami istri dalam perkawinan, dan dinamika kehidupan anggota keluarga dalam kehidupan berkeluarga. Yang kedua, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya, terutama anggota keluarga di usia remaja, tentang kehidupan psikoseksual dan pengaruhnya terhadap kehidupan berkeluarga. Yang ketiga, untuk menambah wawasan pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya tentang siklus kehidupan keluarga, tugas-tugas perkembangan pada setiap tahap perkembangan keluarga, dan fase-fase krisis dalam tahap-tahap perkembangan keluarga, serta pengetahuan praktis sehubungan dengan upaya mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan muncul dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Tujuan yang kedua adalah tujuan afektif. Tujuan afektif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, memperkuat fungsi ego dari pasangan suami istri dan anggota keluarga. Yang kedua, untuk membina kepuasan diri pasangan suami istri dan kepuasan anggota keluarga lainnya dalam hubungan suami istri dan hubungan-hubungan antar anggota keluarga. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan sikap saling percaya, kejujuran, dan sikap saling menghargai di antara pasangan suami istri dan saling menghargai antar anggota keluarga. Tujuan konseling perkawinan yang ketiga adalah tujuan psikomotorik. Tujuan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, untuk mengoptimalkan perkembangan pola-pola interaksi yang harmonis antar pasangan suami istri dan pola interaksi antar anggota keluarga. Yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi antar pasangan suami istri dan antar anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya untuk menata kembali struktur keluarga yang telah mengalami disfungsional. Yang keempat, mengubah perilaku-perilaku yang disfungsional dalam upaya mengurangi problem dalam perkawinan dan keluarga.
Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan pasangan suami istri dan anggota keluarga mengatasi konflik yang terjadi dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Dalam pelaksanaan konseling perkawinan tentunya memiliki fungsi untuk pasangan calon suami istri dan suami istri. Nah, fungsi konseling perkawinan sama halnya dengan fungsi konseling pada umumnya. Namun secara khusus, menurut Heidker dalam Kustia Sunarti dan Alimuddin Mahmud pada tahun 2016, halaman 61, fungsi konseling perkawinan terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi remedial atau rehabilitasi. Fungsi remedial berfokus pada penyesuaian diri, penyelesaian masalah-masalah psikologis, mengembalikan kesehatan mental, dan mengatasi gangguan-gangguan emosional yang muncul atau yang timbul pada diri individu dalam kaitannya dengan perkawinan dan keluarga. Yang kedua, fungsi preventif. Fungsi preventif ini merupakan suatu upaya untuk melakukan intervensi mendahului kesadaran akan kebutuhan pemberian bantuan. Upaya preventif ini meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dan mengelakkan risiko-risiko hidup yang tidak perlu terjadi. Misalnya, pemberian informasi tentang proses pembentukan keluarga, pemilihan jodoh, masalah-masalah dinamika kehidupan keluarga, dan semacamnya. Yang ketiga, fungsi edukatif atau pengembangan. Fungsi edukatif atau pengembangan dalam konseling perkawinan ini berfokus pada membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga meningkatkan atau mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Kemudian, membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah perkawinan dan keluarga. Kemudian, membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga melalui rentang kehidupan berkeluarga. Selanjutnya, apa sih peran konselor dalam konseling perkawinan? Nah, terdapat 7 peran konselor dalam konseling perkawinan dalam Kustia Sunarti dan Alimuddin Mahmud tahun 2016 halaman 63. Yang pertama, menjadi penasehat. Selaku penasehat dalam konseling perkawinan, konselor secara bersungguh-sungguh mengembangkan hubungan yang jujur dan bersifat terapeutik dengan semua anggota keluarga. Hubungan tersebut dilakukan dengan netral, menghindari pemberian julukan yang negatif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan melingkar dan terangkai, kemudian mengukur struktur perkawinan dalam keluarga, serta memperkirakan hal-hal yang mempengaruhi proses perkawinan dan keluarga. Yang kedua, konselor sebagai pemimpin atau leader. Selaku pemimpin, konselor menjadi pengarah dan mitra kerja pasangan suami istri dalam proses konseling perkawinan. Sebelum mengembangkan kerjasama yang terapeutik, konselor terlebih dahulu bekerjasama dengan salah seorang pasangan suami istri untuk menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem keluarga. Setelah itu, baru menciptakan perubahan-perubahan, karena dengan adanya ketidakseimbangan ini akan mendatangkan stres, dan stres inilah yang akan ditangani oleh konselor. Yang ketiga, sebagai fasilitator. Selaku fasilitator dalam konseling perkawinan, konselor aktif memfasilitasi pelaksanaan konseling perkawinan dengan perasaan-perasaan yang menyenangkan, bebas, saling membantu, dan saling mempertemukan pandangan-pandangan dan sikap-sikap kepribadian dengan cara yang menyenangkan. Dalam hal ini, konselor mengajak konseli atau klien pasangan suami istri untuk melihat dirinya sendiri dan tindakan-tindakannya sendiri secara objektif, agar ia dapat mengubah dan mengembangkan dirinya sendiri dengan lebih baik lagi. Yang keempat, konselor sebagai guru atau pendidik. Sehubungan dengan peran konselor sebagai guru atau pendidik, fungsi konselor dalam konseling perkawinan ini adalah mengajarkan hal-hal yang diharapkan dan dibutuhkan oleh klien, pasangan suami istri, di dalam dan di luar situasi konseling, atau mengajarkan peran-peran atau fungsi-fungsi klien dalam latar keluarganya. Yang kelima, konselor sebagai modal interaksi interpersonal.
Selaku modal interaksi interpersonal, konselor bertindak sebagai orang yang netral atau tidak menilai dan tidak memberi julukan yang negatif terhadap konseli atau klien. Konselor juga diharapkan menafsirkan dan mendemonstrasikan pola-pola perilaku klien, pasangan suami istri, sebagai pribadi dan sebagai anggota keluarga. Yang keenam, konselor sebagai komunikator. Selaku komunikator, konselor bertindak menjembatani jurang komunikasi dan menafsirkan pesan-pesan dari salah seorang di antara pasangan suami istri atau pesan-pesan suami istri. Dan yang terakhir, peran konselor adalah sebagai pialang dunia. Nah, peran konselor selaku pialang dunia adalah konselor membantu pasangan suami istri menegosiasi konflik budaya keluarga dengan budaya yang lebih besar yang ada di luar kehidupan perkawinan dan keluarga mereka. Baik, itulah informasi dari saya untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton.